Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 truk tangki terlibat kecelakaan dengan 1 truk tronton di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuan Batu. 2 jasad pria ditemukan mengambang di sebuah parit Jalan AH Nasution, Kota Medan. Seekor sapi kurban tampak mengeluarkan air mata saat akan disembelih di Kabupaten Toba. Dugaan perundungan dari teman-teman sekolah menimpa seorang bocah 8 tahun di Kota Medan. Korban sempat mengeluh sakit akibat penganiayaan hingga akhirnya meninggal. Duka menyelimuti orang tua bocah berusia 8 tahun di Kota Medan. Korban meninggal dunia 27 Juni 2023 di Rumah Sakit Pringga di Medan setelah beberapa hari dirawat lantaran keluhan sakitnya. Kuat dugaan korban tewas akibat perundungan dan penganiayaan oleh kakak kelasnya. Gak dibilangnya kakak kelas datang itu dibilangnya masih Iya. satu orang tua aja Pak. Tapi besoknya dia mau meninggal, dibilangnya ada 5 orang yang meninggal. Iya, dia sebut ada namanya siapa kira-kira? Tidak bisa kita sebutkan Pak. Di mana aja Bu? Dipukul dari tetangga dekat atau siapa? Iya, dekat-dekat sini juga Pak. Tapi orangnya tidak usah kita sebutkan Pak. Tidak memperumit masalah. Saya maafkan siapapun yang menjahat anak saya itu Pak. Saya enggak ikhlas. Sakit hati ini Pak. Anak saya dipukuli orang, gara-gara dipukulin orang anak saya meninggal Pak. Sebelum disemayamkan di rumah duka, jenazah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Polisi juga telah menyisir rumah dan tempat bermain korban untuk menyelidiki dugaan perisakan berujung maut itu. Penyelidikan dari Unit PPA Polres Tabes Medan. Bu, sampai saat ini ya kita ketahui berapa orang yang sudah diperiksa. Siap, untuk itu Pak belum ada kepastiannya, masih dalam proses penyelidikan Pak. Jadi untuk Polsek Medan Kota sendiri apa tindakan awal yang kita lakukan? Siap, ini Bapak kami cek TKP, rumahnya. Awal mulanya kami mendapat informasi dari petugas kebersihan DKM Masjid, bahwasanya ada kejadian, dia kami langsung ke sini. Unit PPA Polrestabes Medan kini juga tengah mendalami kasusnya dengan memeriksa sejumlah saksi dugaan perundungan ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kita ke informasi lain. Penyembelihan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha tahun ini di Kabupaten Toba sempat menjadi perhatian jemaah. Seekor sapi kurban tampak mengeluarkan air mata saat akan disembelih. Penyembelihan hewan kurban oleh jemaah Masjid Al-Hadonah Balige di Kabupaten Toba berlangsung Kamis pekan lalu. Meski daerah ini minoritas muslim, namun suasana Idul Adha tetap meriah. Ada yang unik saat sapi kurban akan disembelih oleh panitia. 1 ekor sapi tampak mengeluarkan air mata dan menjadi perhatian para penjemaah masjid. Terima kasih, kami dari panitia pemotongan kurban. Kami sangat bersyukur pada masyarakat Balige bahwa acaranya pada tahun ini ada lembu 12 ekor dan kambing 2 ekor. Nah, mudah-mudahan tahun ini memang mungkin rezeki masyarakat bertambah dibandingkan tahun-tahun yang lewat. Tahun ini Masjid Al-Hadonah menyembelih sebanyak 12 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Ya, kali ini kami ajak Anda melihat bagaimana seorang ibu rumah tangga bertahan menghidupi keluarga dengan membuat sirup bunga telang. Olahan minuman kreasi Rahmayeti ini diyakini memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh dan tentunya memberikan cuan bagi keluarga. Saya seorang ibu rumah tangga, di mana di rumah kita berbudidaya sayuran-sayuran hidroponik, tetapi di samping berbudidaya sayuran hidroponik, belakangan saya juga membudidayakan bunga telang.
Pada awalnya diolah hanya untuk konsumsi di rumah. Sirup itu ya sebenarnya untuk mendapatkan satu sirup yang benar-benar kita tahu bahwa sirup itu pure dibuat dari gula pasir murni tanpa ada bahan apapun tambahan di dalamnya. Tapi karena beberapa tamu saya menyukai sirup yang saya buat, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengemas sirup telang ini dan memasarkannya ke teman-teman yang lain juga. Proses pembuatannya sebenarnya sangat sederhana sekali, di mana bunga telang yang sudah kita panen itu akan kita keringkan terlebih dahulu. Setelah kita keringkan, bunga telang ini akan kita rendam di air yang sudah kita rebus. Nah, setelah air rebusan itu mendidih, kita masukkan bunga telangnya, kita saring dan kita campur dengan sari daripada jeruk kasturi dan juga gula. Jadi sangat-sangat sederhana sekali proses pembuatannya, di mana dalam proses pembuatan ini saya tidak ada menambahkan sama sekali bahan pengawet. Di masa pandemi kemarin, bunga telang ini menjadi satu idola untuk menaikkan imun tubuh karena antioksidannya yang tinggi. Awalnya saya hanya menjual sirup bunga telang untuk diminum dengan campuran air saja, tapi pada akhirnya sekarang sirup bunga telang saya ini sudah menjadi menu khusus di beberapa kafe yang ada di Medan, terutama kafe-kafe yang berbahan dasar kopi. Selaku saya pencinta kopi, saya biasanya minum itu kopi yang espresso atau sangat espresso, double ataupun single. Tapi setelah saya mencoba ini, saya lihat combine-nya tuh luar biasa. Ada bunga kelangnya dan kopi, dan terasa lebih segar dipadu dengan esnya. Kalau untuk era digital saat ini mungkin marketingnya yaitu untuk penjualan secara online dan juga pembuatan video-video untuk melakukan promosi kepada media digital seperti itu agar dapat menarik konsumen-konsumen dari segala lini. Assalamualaikum. Itu keunikan salah satunya itu rasanya itu kayak rasa mint dan aromanya itu kayak aroma bunga mawar gitu. Kalau khasiatnya sendiri, kalau bagiku sendiri yang kurasakan itu melancarkan terutama bagi wanita menstruasi gitu loh. Pada saat ini saya menjual sirup bunga telang saya itu di harga sekitar 35.000. Jadi dengan omset ya alhamdulillah omset bunga telang ini dari hari ke hari semakin meningkat. Dari keisengan menghasilkan satu produk yang sekarang sudah meramaikan dunia minuman di Kota Medan. Jadi saya berharap bagi seluruh teman-teman para wirausaha, terutama para wirausaha muda, tetaplah berkreasi, tetap berinovasi, pantang menyerah, berani berubah. Indonesia akan memiliki patung Yesus Kristus tertinggi di dunia. Iya, patung setinggi 61 meter tengah dibangun di Bukit Sibeabea, Kabupaten Samosir. Bagaimana proses pembangunan patung ini, juga bagaimana infrastruktur pendukung yang disiapkan pemerintah, rekan Henry Sianipar dan Daniel Sitanggang melaporkannya dari kawasan Sibeabea, Samosir. Salah satu destinasi wisata favorit di Sumatera Utara adalah kawasan Sibeabea. Belum lama dibangun dan rencananya di sini akan dibangun satu bangunan megah, patung Yesus Kristus. Sudah sejak 2018 dibangun dan masih dalam progres atau pembangunan. Nantinya patung itu akan berbentuk seperti ini dan tingginya saudara-saudara 61 meter. Kemungkinan akan menjadi patung Yesus Kristus tertinggi di dunia, mengalahkan ketinggian patung Yesus Kristus di Brazil. Hingga saat ini pembangunan patung Yesus Kristus tinggi 61 meter ini masih terus dilakukan.
berbagai persiapan infrastruktur seperti rumah doa, restoran, menara pandang, dan fasilitas umum lainnya tengah diselesaikan. Pembangunan patung Yesus Kristus Penyelamat digagas oleh Yayasan Jadilah Terang Danau Toba. Biaya pembangunan patung bersumber dari masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan dan dermaga dibangun oleh pemerintah pusat. Karcis masuk yang ditetapkan tidaklah terlalu mahal, Rp5.000 per orang, dan Rp20.000 untuk motor, Rp50.000 untuk mobil, serta Rp150.000 untuk bus. Jalan di wilayah harian Boho menuju patung Yesus Kristus terlihat berliku nan cantik, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung wisata si Bea-Bea. Spot foto pun sudah disiapkan di tempat saya berdiri saat ini. Wow, cantik sekali. Kelihatan dari sini. Ini merupakan salah satu spot terbaik di si Bea-Bea ini, di samping patung Kristus yang tadi baru kita lihat. Dari atas kelihatan seperti angka 8. Masyarakat di sini maka menyebutkan sebagai kelok 8. Cantik sekali dan melihat ketenangan danau, pemandangan Danau Toba, ketenangan Danau Toba selalu membuat kenangan di hati. Ya, Danau Toba yang mempesona. Keberadaan patung Yesus Kristus tertinggi di dunia ini diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Sumatera Utara. Henry Sianipar dan Daniel Stanggang melaporkan dari Pangururan, Samosir, Toba. Informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Muhammad Diansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.